itu tuh kapasitas dalam berkomunikasi, beradaptasi, dan mempengaruhi orang lain. Selanjutnya itu ada potensi spiritual, nilai moral, keyakinan, dan prinsip hidup yang membimbing seseorang. Oke, terima kasih ya Anissa sudah membaca. Jadi potensi itu ada 5 jenis, ada intelektual, emosional, fisik, kemudian sosial, dan juga spiritual, yang dimana dia tuh kemampuannya tuh berbeda-beda. Kalau intelektual kan cara orang berpikir, gitu, menganalisis sesuatu. Terus kalau emosional dia bagaimana cara dia mengelola emosinya, berempati, punya motivasi. Dan kalau potensi fisik dia kayak keterampilan motoriknya atau panca inderanya. Dan juga potensi sosial yang dimana itu kayak berkomunikasi dan juga cara kita beradaptasi dengan orang lain. Dan yang terakhir potensi spiritual yang dimana itu seperti prinsip hidup kita, keyakinan kita gitu. Nah kemudian ini ada potensi diri tadi, ada minat, bakat, serta kemampuan. Dimana kan potensi diri tadi berarti kan segala kemampuan, berarti keseluruhan kemampuan individu tersebut kemudian dikembangkan lagi secara lebih optimal. Ya. Kemudian kalau minat itu dia ketertarikan seseorang terhadap suatu kegiatan ataupun bidang tertentu. Yang dimana selanjutnya ada bakat. Bakat sendiri ini kemampuan bawaan yang sudah dimiliki oleh seseorang dan dapat dikembangkan melalui latihan. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan, yang dimana kecakapan yang diperoleh melalui proses belajar dan pengalaman. Jadi menurut anak-anak itu semua, apa hubungannya dengan minat, bakat, kemampuan untuk menjadi potensi diri? Dan tahu? Ada apa hubungannya kira-kira? Kenapa ada minat, bakat, sama kemampuan di dalam potensi diri? Potensi ini kan Bu kayak kelebihan kita kan. Nah, minat ini apa yang kita suka, sedangkan bakat itu tuh bakat dan kemampuan itu sebenarnya kayak menurut saya mirip-mirip Bu, karena kemampuan tuh yang kita buat sejak lahir gitu. Kita berbakat dalam satu hal itu. Nah, potensi orang kan beda-beda Bu. Nah, minatnya tuh beda-beda gitu. Kadang ada orang sebenarnya berbakat di bagian nyanyi, mungkin di bidang nyanyi gitu. Tapi dia nggak minat dengan nyanyi itu Bu. Nah, sebenarnya itu padahal potensi dia yang bisa dikembangkan. Iya betul. Berarti kalau misalnya dia punya bakatnya, pasti dia harus ada minatnya ya biar bisa lebih serius lagi untuk mencapai potensi diri dia tersebut. Oke, betul sekali. Nah, kemudian kenapa kita penting untuk mengenal diri kita sendiri? Karena agar kita tahu Bu apa kelebihan sama kekurangan kita. Nah, kalau kita tahu diri kita kan kita pasti tahu minat kita tuh apa. Nah, karena kita tahu minat maka kita kembangkan jadi potensi. Iya betul. Tepuk tangan untuk Anissa. Selain kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita, juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang dimana kita juga bisa memudahkan kita dalam menentukan tujuan, belajar kita, terus karir kita. Bisa juga membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Kemudian kita kembangkan potensi tersebut juga secara lebih optimal. Gitu. Nah, kemudian ada cara mengembangkan potensi diri. Yang dimana ada yang pertama yaitu kita harus kenali dulu minat kita apa, bakat kita apa, dan kemampuan diri kita. Nanti kalau kita udah tahu kayak bakat kita ini, terus minat kita ini, jadi kita harus punya kemampuan di situ. Jadi kita harus tingkatkan secara lebih optimal. Kemudian mengikuti kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat. Tapi kita harus sesuai sejalan bakat kita ini. Bakat kita misalnya menyanyi gitu. Kayak kita bisa nyanyi, terus kita punya juga minat menyanyi. Jadi kita kayak lebih asah lagi kemampuan kita tersebut. Nah, kemudian tetapkan tujuan yang ingin dicapai. Kita harus punya tujuan. Yang dimana tujuan kita harus sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan kita. Nah, kemudian kita harus berlatih secara konsisten dan disiplin. Kemudian yang terakhir kita lakukan evaluasi diri secara berkala. Jadi kita harus sering-sering latihan, sering-sering evaluasi diri apa yang kurang dari diri kita tersebut.
gitu. Ini Ibu mau bagikan LKPD-nya. Nanti anak-anak Ibu presentasikan ya. Berapa menit Ibu? 10 menit cukup. Wow. Tapi kalian tulis ya. Ini salah ini. Cukup 10 menit waktunya. Terus kalau ada yang nggak ngerti, tolong ditanyakan. Ibu, Ya, ini gimana Bu? Ada yang nggak paham? yang mana? Kerjakan terus. Ya Bu. Bu, ini nggak ngerti Bu. Bu ya, satu-satu nomor satu. Ya, nah. Ibu ini kayak mana Bu? Saya nggak ngerti. Ya, Bu ya. Cantik kan? Untuk ya kok. Ibu, udah bener-bener kayak gitu. Iya nak. Apa yang mana? Oh, yang biar respirasi. Udah siap? Udah siap? Sudah Bu. Udah dia udah siap? Oh, Ibu ada satu lagi Bu. Oh, satu lagi kata terakhir. Mengenali diri sendiri yang ini menentukan tujuan. Pensilku nggak ada. Ini kan ini. Điện thoại thôi. Em có đi xin gì? Udah siap? Mana itu? Sudah Bu. Sudah Ibu, Ibu. kami mau presentasi duluan boleh? Boleh. Baju satu orang kan Bu? Iya, satu orang. Itu kereta sirah Bu. Atau mau nih di situ juga? Oh, ada. Iya, di sini
bekerja sama lah sama kawan-kawannya. Nanti kalian kasih address sama ibu ketua BK ya. Oke, Bu. Oke, jadi karena kita memulainya dengan membaca doa, jadi kita akhiri dengan membaca doa. Ibu